Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar tentang tema 6 tentang pemanfaatan sumber energi. Ya, kali ini kita awali dulu pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ustadzah akan mengajak anak-anak semua untuk belajar muatan pelajaran PPKN. Ya, yang kita pelajari adalah kewajiban dan hak tentang pemanfaatan sumber energi. Ya, simak baik-baik ya video berikut ini. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah menciptakan alam semesta untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Allah menciptakan matahari, menciptakan angin, menciptakan air untuk sumber energi bagi kehidupan kita. Allah juga menciptakan ombak. Ombak juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Selain itu, di bumi juga ada namanya minyak bumi. Nah, minyak bumi juga kita manfaatkan untuk sumber energi kita. Nah, semua ciptaan Allah tadi bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan energi kita. Contohnya, kita bisa memanfaatkan ombak. Bisa digunakan sebagai PLTO, pembangkit listrik tenaga ombak. Nah, selain itu juga ada angin. Angin bisa dimanfaatkan sebagai PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Selain itu juga ada uap yang bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Nah, di samping itu juga di alam semesta ini ada sinar matahari. Nah, sinar matahari bisa kita manfaatkan sebagai PLTS, ya, pembangkit listrik tenaga surya. Selain itu juga ada air. Nah, air yang berlimpah bisa dimanfaatkan sebagai PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Kita mempunyai kewajiban untuk memanfaatkan energi dengan hemat. Tubuh kita perlu makan, maka kita punya kewajiban untuk menghabiskan makanan yang telah kita ambil. Selain itu, kita juga perlu menghemat energi yang lain, menghemat energi listrik dengan cara mematikan peralatan listrik yang sudah tidak kita gunakan. Nah, selain itu, kita juga harus menghemat penggunaan air. Nah, jadi kita tidak boleh boros dalam memanfaatkan air. Nah, kompor yang telah kita gunakan dan selesai kita gunakan harus segera kita matikan. Supaya apa? Supaya kita bisa berhemat dalam penggunaan gas. Nah, untuk melestarikan lingkungan yang di sekitar kita, kita bisa bersama-sama untuk menanam pohon. Dan jangan lupa untuk merawat pohon yang telah kita tanam. Kita juga harus bersama-sama dalam menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa kalau kita pergi dengan jarak yang dekat, cukup dengan berjalan kaki karena akan menghemat BBM jika kita tidak menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan energi alternatif, misalnya dengan menggunakan biogas. Apa biogas? Salah satu contohnya adalah kotoran sapi. Nah, hak apa yang kita peroleh setelah kita menghemat energi? Ya, yang pertama kita bisa menggunakan lampu atau penerangan untuk belajar.
Ya, selain itu kita juga bisa memanfaatkan pendingin ruangan atau kipas angin atau AC ya saat kita merasa kegerahan. Atau kita bersama-sama dengan keluarga kita menikmati acara di televisi dengan menggunakan energi listrik. Nah, kalau lingkungan kita bersih, kita juga bisa mendapatkan lingkungan yang sejuk dan udara yang sehat. Ya, saat kita sudah mendapatkan energi dari makanan, kita akan menjadi seorang anak yang sehat. Nah, air yang telah kita hemat bisa kita manfaatkan dengan mendapatkan air bersih. Ya, kita mendapatkan hak untuk mendapat air bersih. Dengan air itu kita bisa gunakan untuk berwudu misalnya, jadi bisa lebih suci. Nah, energi itu apakah bisa digunakan untuk hal yang tidak baik? Ya, ternyata bisa. Contohnya, kita menyalakan energi suara, radio yang keras sehingga mengganggu orang di sekitar kita. Itu tidak boleh. Ya. Selain itu, kita juga kadang-kadang bisa memanfaatkan energi untuk hal yang tidak baik. Misalnya, kita ingin nonton acara di televisi, tetapi ternyata akhirnya kita ngantuk dan akhirnya televisi yang nonton kita. Nah, itu pemborosan energi. Termasuk kita menyalakan semua peralatan elektronik dan juga air dan kita asik bermain saja. Nah, itu juga termasuk pemborosan. Hal lain misalnya kita menggunakan energi panas untuk menyalakan petasan atau tenaga kita gunakan untuk berkelahi. Nah, itu juga tidak boleh ya. Nah, anak-anak, kewajiban dan hak kita harus kita lakukan secara seimbang. Nah, keseimbangan antara kewajiban dan hak ini sudah ada di dalam dasar negara kita. Apa hayo dasar negara kita? Apa ya? Betul, Pancasila. Ya, di dalam Pancasila yaitu sila kelima disebutkan bahwa di sana kita harus seimbang antara kewajiban dan hak kita. Bunyinya bagaimana? Betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, Allah juga telah memberikan kita banyak kenikmatan. Ya, kenikmatan untuk bisa hidup, kenikmatan untuk bisa bernafas, kenikmatan untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk sumber energi kita, dan semua itu sudah diatur oleh Allah. Nah, kita harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dalam Quran Surat Ibrahim ayat ke-7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ingat ya, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan dari Ustazah tentang kewajiban dan hak dalam memanfaatkan sumber energi. Semoga pembelajaran tadi bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.